Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di Nugroho Room. Bagaimana rekan-rekan? Lama ya kita tidak saling membahas soal ya. Mungkin hampir 1 minggu ini. Karena kesibukan yang cukup padat merayap ya, saya mohon maaf. Pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan hasil analisis terkait peraturan pemerintah dan kebijakannya ya di tes wawasan kebangsaan untuk tes CPNS 2021. Hari semakin dekat ya, bulan semakin dekat, jadi silahkan rekan-rekan dipersiapkan semaksimal mungkin supaya nanti dalam melaksanakan ujian itu bisa maksimal dan setidaknya menguasai materi-materi yang sudah saudara rekan-rekan pelajari ya. Saya berharap semoga bisa lancar semuanya. Baik, langsung aja di soal nomor 1 kita bahas bersama. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen yang positif ya. Yang soal nomor 1, kerja paksa dan wajib kerja dihapuskan di Indonesia itu sejak diterimanya konvensi nomor 29. Nah, ini menyebabkan A. Indonesia sebagai anggota PBB, B. bertentangan dengan hak asasi manusia, C. terjadi tuntutan mahasiswa, D. munculnya era reformasi, E. terjadinya gejolak di masyarakat. Ya, jawaban yang paling relevan yaitu yang B ya, bertentangan dengan hak asasi manusia. Sebab kerja paksa dan wajib kerja itu dihapuskan karena tidak keberi kemanusiaan ya, terkait hak asasi manusia. Jadi bertentangan dengan HAM ya. Kemudian yang kedua, dalam suasana krisis moneter tidak sedikit bank yang diakumulasi, yaitu untuk melahirkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Oleh karena itu, mulai peraturan pemerintah ya di nomor 17 tahun 1999, tanggal 17 Februari ya tahun 99 itu pemerintah membentuk sebuah badan yang bertugas mengawasi kinerja bank, yaitu titik-titik. A. Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan, B. Badan Perancang dan Pembangunan Nasional, D. Dewan Perbanas atau Perbankan Nasional, D. Badan Penyihatan Perbankan Nasional, E. Badan Penanaman Modal Asing. Ini salah satu sejarah kenapa dibentuknya sebuah badan ini ya, terkait pengawasan kinerja bank. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D ya, sebagai Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Jadi di era Krismon di 99 itu 98 terjadi kekacauan itu, kemudian di 99 mulai membenah di dalamnya dengan mengawasi terkait keuangan negara ya. Nah, dalam Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau disingkat BPPN itu adalah lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan keputusan Presiden itu nomor 27 tahun 1998 ya, tentang pembentukan BPPN ya. Sedangkan lembaga ini dibentuk dengan tugas pokok untuk menyehatkan perbankan dan menyelesaikan aset permasalahan dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor-sektor yang tanda kutip ada penyelewengan ya. Kita lanjutkan nomor 3. Sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai semboyan yang terdapat dalam lambang negara Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Kata Bhinneka kemudian dirangkai menjadi satu kata Bhinneka. Hal ini termuat dalam peraturan titik-titik A. PP nomor 66 tahun 1951, B. PP nomor 67 tahun 1951, C. PP nomor 68 tahun 2014, D. PP nomor 69 tahun 99, E. PP nomor 70 tahun 2020. Nah, kalau masih ingat, jawaban yang tepat adalah yang A, PP nomor 66 tahun 1951. Jadi pada tahun 1951, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi negara Republik Indonesia dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951. Pada perubahan UUD 1945 yang kedua, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam lambang negara yang tercantum dalam pasal 36A UUD 1945. Kita lanjutkan. Dalam Konstitusi RIS dan UUD 1950 pasal 3 ayat 3 menentukan perlunya ditetapkan lambang negara oleh pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut, terbit peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951 tentang
lambang negara, B bendera negara, C lagu kebangsaan, D semboyan negara, E puspa bangsa. Jawaban yang tepat iya lambang negara terkait Pancasila tadi ya. Setelah diadakan amandemen dalam pasal 36A itu menyebutkan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu. Dan pada pasal 1 ya di PP nomor 66 tahun 1951 itu menyebutkan lambang negara terdiri atas 3 bagian, yaitu burung Garuda yang menengok dengan kepala lurus ke sebelah kanan. Arti filosofinya untuk mengarah ke hal yang baik, positif ya. Kemudian yang kedua, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Kemudian semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Di atas pita tertulis dengan huruf Latin sebagai semboyan dalam bahasa Jawa kuno yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu. Kita lanjutkan di soal nomor 5. Ini terkait kebijakan lagi. Agar negara bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka pemerintah mengeluarkan UU nomor 28 tahun 1999. Sebab A. telah menjamurnya masalah perilaku kolusi, B. penyalahgunaan telah biasa di masyarakat, C. korupsi telah membudaya pada pegawai, D. nepotisme merupakan kebudayaan masyarakat, E. KKN bertentangan dengan keadilan. Jawaban yang tepat adalah ya yang E ya, KKN bertentangan dengan keadilan. Jadi di UU nomor 28 tahun 1999 tanggal 19 Mei 99 itu tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ya, KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita lanjutkan. Dewasa ini orang tidak lagi memiliki kekhawatiran terhadap perbuatan subversi sebab UU nomor 11 PNPS garing 1963 tentang subversi telah dicabut melalui UU nomor 26 tahun 1999. Sebab A. Presiden menghendaki, B. bertentangan dengan HAM, C. atas usul hak inisiatif DPR, D. terjadinya tuntutan kontras, E. terjadinya berbagai tindak kejahatan. Nah, yang melatar belakangi munculnya peraturan ini ya tentang subversi. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B ya, bertentangan dengan HAM. Kenapa? Rekan-rekan perlu ketahui bahwa subversi itu adalah tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka menumbangkan sebuah kekuasaan yang sah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan konstitusi negara ya. Misalkan dalam bidang penargetannya, misalkan dalam bentuk chaos dari target militernya, ekonomi, politik, dan budaya. Kita lanjutkan di soal nomor 7. Menurut UU nomor 9 tahun 98 pasal 3 Undang-Undang tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum bahwa penyampaian pendapat tersebut dilaksanakan sesuai dengan asas-asas berikut, kecuali A. asas profesionalitas, B. asas proporsionalitas, C. asas musyawarah untuk mufakat, D. asas kepastian dan keadilan, E. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B ya, asas proporsionalitas kecuali. Jadi UU nomor 9 tahun 1998 itu tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Itu adalah penjaminan terhadap salah satu hak asasi manusia. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum itu sebagai bentuk peraturan di dalam UU nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat yang sejalan dengan pasal 28 UUD 1945. Tentu yang tidak sesuai ya dengan proporsionalitasnya ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Pemilihan Umum bahwa pemilihan umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem titik-titik. A. Demokrasi perwakilan dengan utusan tiap golongan, B. Campuran proporsionalitas dengan representatif, C. Pusat dan daerah pemilihan dengan stelsel daftar, D. Proporsional berdasarkan stelsel daftar, E. Representatif berdasarkan stelsel daftar. Jawaban yang tepat itu adalah yang D, jadi proporsional berdasarkan stelsel daftar ya. Jadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tepatnya tahun 2003 tentang pemilihan umum ya, pemilihan presiden dan wakil presiden dengan proporsional berdasarkan stelsel daftar, seperti itu. Kita lanjutkan. 9. Bagi pegawai negeri sipil yang berkeinginan menjadi anggota partai politik, ketentuannya diatur dalam titik-titik.
A. PPRI nomor 30 tahun 99, PPRI nomor 29 tahun 99, C. PPRI nomor 13 tahun 99, D. PPRI nomor 12 tahun 99 junto ya ini nomor 5 tahun 99, E. PPRI nomor 8 tahun 99 junto nomor 5 tahun 1999. Nah, ini terkait pegawai negeri yang ingin berpartisipasi di partai politik ya, tapi ada peraturan baru yang memang tidak diperbolehkan ya. Jadi yang tepat itu adalah yang D ya. Berikutnya 10 pasal 3 ayat 5 UU Pemilihan Umum menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan umum setiap 5 tahun sekali dimaksudkan untuk A. memilih presiden, B. mengisi keanggotaan MPR, D. melengkapi keanggotaan DPRD tingkat 1 ya provinsi dan daerah ya, dan DPRI tingkat 2, D. menetapkan dan mengesahkan GBHN 5 tahun ke depan, E. membentuk kabinet untuk menjalankan pemerintahan. Jawaban yang tepat ini adalah yang C ya, melengkapi keanggotaan DPR tingkat 1 dan 2. Jadi UU Republik Indonesia itu nomor 42 tahun 2008 tepatnya, tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. 11. Jumlah kursi anggota DPR di masing-masing daerah pemilih ditetapkan oleh titik-titik. A. Presiden, B. KPU, D. DPR, C. D. PPE ya, Panitia Pemilihan Indonesia, E. MPR. Ini jumlah kursi di parlemen DPR ya. Jawabannya adalah yang B ya, sesuai dengan Komisi Pemilihan Umum. Jadi KPU ya, Komisi Pemilihan Umum pada awalnya itu didirikan berdasar keputusan Presiden nomor 16 tahun 99 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan penetapan organisasi dan tata kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, seperti itu. 12. Untuk menghindari pola perdagangan monopoli, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, yaitu peraturannya di A. UU nomor 2 tahun 99, B. UU nomor 3 tahun 99, C. UU nomor 4, D. UU nomor 5, E. UU nomor 8. Nah, ini tentang peraturan perdagangan ya, terkait monopoli. Jadi yang tepat yaitu yang D ya, UU nomor 5 tahun 1999. Jadi UU ini melarang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pada bab 1 ketentuan pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud yaitu monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pemilik usaha atau satu kelompok pelaku usaha tertentu. Jadi tidak diperbolehkan ya, peraturannya di UU nomor 5 tahun 1999. Agar sehat, kalau diterapkan monopoli ya tentu nanti daya saingnya tidak sehat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita segera membahas untuk soal yang selanjutnya. Jangan lupa untuk berbagi, share informasi ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.